Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tentang dalam seri mekanika teknik kali ini, dan masih membicarakan tentang apa itu gaya, ya. Nah, kemarin kita banyak menyinggung tentang free body diagram pada pertemuan kedua, dan kita telah melihat bagaimana keterhubungannya dengan hukum Newton. Nah, untuk sekarang, untuk memperjelas ingatan kita atau mempermantap konsep kita tentang free body diagram dan gaya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gaya-gaya apa saja yang sering kita temukan ketika kita berbicara tentang struktur pada mekanika teknik. Nah, yang pertama ada yang kita sebut dengan point force. Nah, kalau kita mendengar namanya point force, berarti ada gaya yang sifatnya seperti titik. Oke. Kalau teman-teman misalnya bayangkan ini satu box, kemudian ini jari kalian, ya itu yang kita sebut sebagai bentuk point force atau gaya terpusat. Nah, ketika kalian memberikan gaya, artinya teman-teman memberikan aksi pada kotak ini, ya. Ketika kalian memberikan gaya ini terpusat, maka itu termasuk gaya aksi, itu point force. Nah, yang kedua, ketika kalian mendorong ini, ya, yang kita sebut aksi tadi, nah kita langsung menghubungkan ke distributed force. Nah, catatan saya di sini, gaya terdistribusi karena melawan dari gaya satu. Nah, gaya yang pertama ini tadi, ketika kalian mendorong, artinya ini akan bergerak. Nah, pada saat yang sama ada reaksi yang menahan itu, atau yang biasa kita sebut sebagai friksi, ya. Atau teman-teman kalau pernah memutar gasing, ya, memutar gasing, kira-kira kenapa gasing itu pada waktu tertentu semakin lama semakin melemah? Karena ada gaya friksi yang menekan perputaran itu tadi. Misalnya dia berputar searah jarum jam, tapi friksi itu menyebabkan dia untuk berlawanan arah jarum jam. Artinya, ketika ini diberikan aksi, maka kita melihat di bawah permukaan ini ada tahanan-tahanan yang terjadi yang kita sebut sebagai distributed force. Artinya dia juga memberikan reaksi. Itu dia. Jadi yang pertama ada point force. Nah, pada saat yang sama juga ada distributed force yang menekan aksi dari gaya yang pertama. Nah, yang ketiga ini body force. Nah, body force ini terjadi karena ada volume, ada beban sendiri. Nanti kita akan sering mendengar ada yang disebut sebagai beban sendiri yang menyebabkan dia menjadi gaya normal. Nah, mari teman-teman saya ajak untuk membayangkan ada satu wadah, ya, yang berisi air, ya. Nah, kalau kita melihat, apalagi teman-teman mengetahui bahwa ada massa jenis atau massa jenis air yang menyebabkan dia menekan. Artinya apa? Volume ini menyebabkan dia menekan ke bawah. Jadi volume ini memberikan aksi terhadap permukaan yang ada di bawahnya. Ini yang disebut sebagai body force, gaya yang terjadi karena ada volumenya, atau sering kita dengar sebagai beban sendiri atau beban matinya. Nah, pada saat yang sama juga, kita menemukan ada reaction force. Ini tadi masih terhubung dengan gaya yang ketiga. Misalnya ada dari berat body force ini, beban sendiri, beban mati ini menekan, maka akan timbul
reaksi yang menyebabkan dia tidak ambles ke bawah. Jadi tadi ada aksi, ada reaksi, dan pada tahap ini kita sebut sebagai reaction force. Itu yang menyebabkan dia gaya yang kadang kita sebut nanti sebagai gaya normal. Itu 4 jenis gaya. Nah, sini saya punya catatan bahwa ada satu gaya yang sering dibahas pada mekanika teknik, ya. Mekanika teknik itu yang disebut sebagai gaya dalam. Jadi nanti kita akan bersinggungan juga dengan ada yang kita sebut dengan gaya dalam. Nah, bagaimana memahami gaya dalam ini? Nah, singkatnya, karena kita belum membahas gaya dalam secara utuh, kita coba membayangkan diri kita sedang melakukan angkat beban. Nah, anggaplah angkat beban ini, beban-beban ini, ya, adalah beban-beban eksternal. Oke, beban-beban eksternal, dan badan kita ini adalah satu struktur tertentu. Oke. Nah, ketika kita mengangkat beban, tentunya ada reaksi dari sini. Ini memberikan kita aksi, ada reaksi juga di sini. Nah, ketika ini saling menekan, tentu ada gaya yang akan terbentuk akibat aksi dan reaksi ini. Jadi proses aksi kemudian ada reaksi, ini yang menyebabkan ada something. Nah, dalam hal ini yang kita sebut sebagai gaya dalam. Oke, gaya dalam. Karena tubuh kita ini adalah struktur, maka ketika ada beban, kita berusaha untuk menekan, maka timbullah gaya dalam. Anggaplah ini otot sebagai gaya dalam. Artinya apa? Ketika kita kontekstualisasikan pada struktur, maka struktur itu dalam menahan beban, oke, dia akan menimbulkan gaya-gaya dalam. Nah, sehingga nantinya gaya-gaya dalam ini yang menuntun kita untuk bagaimana membuat struktur itu, atau dalam hal ini badan kita itu bisa menopang beban-beban yang ada. Nah, sehingga ketika dia mampu menopang gaya-gaya yang ada, artinya dia bisa stabil. Dan begitulah struktur bekerja, dan begitulah tujuan dari mekanika teknik itu dipelajari. Bagaimana membuat struktur itu tetap stabil. Kalau dalam hukum Newton 1, dia tetap diam ketika diberikan beban eksternal, ya. Dan bagaimana dia menahan beban-beban itu. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Kedepannya kita akan masuk ke perhitungan gaya-gaya, bagaimana gaya-gaya itu ketika bertemu, dan bagaimana menjumlahkan gaya, mengurangkan gaya, atau kita akan masuk di vektor nantinya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, follow, and subscribe jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.